أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رب زدنا علما وفهما ويقينا صادقا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا أولادنا وبناتنا في الدين وعلمنا وعلمهم بالتأويل واهدنا واهدهم إلى سواء السبيل. اللهم يا من وفق أهل الخير عانهم عليه فإن اللهم الخير عنا عليه. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah lakal hamdu ya Allah wa lakal hamdu ya Rabbana. Allahumma hada minka wa bika wa ilaika wa ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral ahbab wal hadirin mustami'at yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tidak henti-hentinya terus menerus kita selalu basahi lisan ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan yang luar biasa. Nikmat yang sangat amat besar, yaitu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, tempat yang penuh dengan rahmat, tempat yang penuh dengan pandangan khusus dari Allah, tempat yang insya Allah kita berkumpul menjadi sebab senangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga insya Allah tempat ini akan menjadi saksi kelak kita di hadapan Allah bahwa kita melakukan ketaatan kepada Allah, bahwa kita melakukan amaliyah yang insya Allah menenangkan hati baginda Rasulullah, menjadi saksi bahwa kita berusaha untuk mencari ridha Allah dan mencari ridha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral ahbab wal hadirin mustami'in mustami'at yarhamni wa yarhamkumullah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya dunia ini merupakan salah satu tempat atau ladang untuk kita bercocok tanam, yang mana hasil daripada apa yang kita tanam di ladang tersebut nanti kelak ketika kita berjumpa dengan Allah. Itulah sebabnya dunia menjadi tempat ladang kita beramal soleh, tempat untuk kita memperbanyak hal-hal, melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambillah kesempatan nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kehidupan di dunia ini, agar kita bisa beramal soleh, memperbanyak hal-hal, melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah, yang menjadikan sebab nanti kelak ketika kita berjumpa dengan Allah, kita dalam keadaan yang senang, kita dalam keadaan yang gembira, kita dalam keadaan yang diridhai oleh Allah, berkumpul bersama orang-orang soleh, berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ma'asyiral hadirin, nikmat juga luar biasa. Kita setelah lama panjang libur menyambut datangnya bulan Ramadan, sekaligus hari raya Idul Fitri, dan sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kumpulkan kita di taman daripada taman surga ya Allah. Maka insyaAllah liburnya kita selama beberapa pekan atau beberapa bulan, insyaAllah kebiasaan yang biasa kita lakukan tetap dicatat oleh Allah. Kebiasaan yang biasa kita lakukan tetap dijadikan amal kebiasaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita terus berdoa minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita selalu dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yarhamni yarhamkumullah, mengingatkan daripada apa yang sudah pernah kita sampaikan, daripada apa yang diucapkan oleh Guru Al-Faqih Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali bin Syahab. Salah satu di antara ucapan beliau yang mungkin sudah pernah ana sampaikan, bahwa kita ini sekarang dunia ini nyata, sedangkan akhirat itu cerita. Bisa jadi besok atau malam ini, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, akhirat akan menjadi nyata dan dunia menjadi cerita. Dan itu sudah pasti. Dan itulah hakikatnya. Kita hidup di dunia nyata, makan, minum, bersenang-senang. Dan kita anggap bahwa apa yang sudah disampaikan di majelis-majelis ilmu, apa yang sudah antum dengar tentang masalah sakratul maut, azab kubur, alam barzakh, padang mahsyar, hari kiamat, itu seolah-olah sebagai cerita. Tapi ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita sudah wafat, apa yang kita anggap nyata selama hidup di dunia ternyata itu tinggal cerita dan tidak akan berbalik lagi. Makanya selama kita hidup di dunia, jadikanlah perjalanan hidup kita ini cerita-cerita yang baik, cerita-cerita yang bagus, cerita-cerita yang kelak nanti suatu waktu dikenang oleh anak keturunan kita, bahwa kita diceritakan dengan cerita yang baik-baik. Oh, bapak aku dulu seperti ini. Oh, bapak aku dulu Masya Allah luar biasa. Sehingga orang yang mengenang kita tadi senang dia, gembira dia, bahagia dia. Bagaimana kita jengok salafun sholihin, orang-orang soleh, para waliullah, ketika dibacakan biografinya, dibacakan sejarah hidupnya, yang kita bukan siapapun keluarga dari mereka, bukan. Tapi ketika kita mendengarkan kisah hidup mereka, ya Allah nikmatnya. Apalagi anak keturunannya merasakan bahagia, punya kakek yang luar biasa hebatnya. Nah, ini pun jadi gambaran untuk kita. Kita bakal punya anak, ada yang sudah punya anak, kita bakal punya istri, ada juga yang belum punya istri dan akan punya istri, dan ada yang baru punya istri. Ada yang baru punya istri. InsyaAllah langgeng hidupnya dunia akhirat. Amin. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarganya, sakinah, mawaddah, warahmah, dan dimudahkan segala urusannya untuk saudara kita wanda. InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan beliau keturunan yang soleh dan soleh, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada kakek neneknya, bermanfaat untuk agama dan negaranya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadikanlah cerita kita ini cerita-cerita yang bagus. Jadikanlah kehidupan ini cerita-cerita yang baik. Yang mungkin dulu punya masa kelam, cerita yang tidak baik di dalam kehidupannya sudah hapus kelak. Ya, sekarang kita mulai catat yang baik-baik, agar kelak ketika kita dikenang, cerita kita yang baik. Bahkan kuburan kita kakek bakal diceritakan juga. Ya, kuburan kita bakal diceritakan juga. Orang soleh kita datang ziarah ke orang soleh, diceritakan depan kuburnya, ini makam Habib Fulan bin Fulan, ini makam Kiai Fulan bin Fulan, diceritakan. Ya, begitu pun juga kita pun akan menjadi cerita anak keturunan kita. Maka alangkah sedihnya anak keturunan kita kalau seandainya mendengarkan cerita bapaknya, kakeknya seperti ini.
Ya, kakeknya, bapaknya seperti itu, menyedihkan dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Selagi Allah masih berikan kepada kita kesempatan, nikmat luar biasa, umur yang panjang, diberikan oleh Allah taufik untuk hadir ke majelis ilmu. Nikmat luar biasa hadir majelis ilmu. Bagaimana yang kita dapatkan, yang dipasang oleh saudara kita, ya, saya bermajlis kita, Kak Ferry, statusnya untuk dengar oleh Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Siapa yang tak kenal dengan Habib Salim bin Abdullah Syatiri? Wali min awliyaillah, sultanul ulama. Beliau itu mendapat gelar di kota Tarim, Hadramut, gudangnya para wali. Beliau dapat gelar apa? Sultanul ulama, pemimpin para ulama. Yang meninggal baru, beliau meninggal mungkin 2-3 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang beliau meninggal dunia. Mendapat gelar dengan sultanul ulama. Saking hebat ilmunya, saking luar biasa ilmunya, kecerdasannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Di antara kalam beliau, ya, sebagai motivasi untuk kita agar berdoa minta kepada Allah diistiqomahkan agar kita semangat hadir ke majelis ilmu. Ya, apa kata beliau? Sesungguhnya orang yang hadir ke majelis ilmu itu, dia pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia tidak faham, walaupun dia tidak mengerti, atau dia belum bisa menghafal daripada ilmu yang dia dapatkan dari majelis ilmu, tapi rahmat Allah akan dia dapatkan. Tetap akan dia dapatkan rahmat Allah ketika dia duduk di majelis ilmu. Terlebih lagi ketika dia duduk di majelis ilmu, dia memang benar-benar khusyuk, hadir hatinya, ya, jaga akhlaknya, jaga adab dia. Benar-benar dia meresapi, mendengarkan apa yang disampaikan ketika dia hadir ke majelis ilmu. Orang yang tidur di majelis ilmu dapat bagian dia. Tidur dia, mungkin dia capek, letih, luar biasa. Dia datang di majelis ilmu, saking tahu fadilah besar fadilah majelis ilmu, dia tidur dia. Pas bangun dah sudah selesai, itu dapat pahala. Bahkan yang tak katik niat dia nak datang ke majelis ilmu, tak lemak kalau kawan ngajak terus, ya, dia ajak kawan terus ke majelis ilmu. Akhirnya dia ada di majelis ilmu. Niatnya bukan ada di majelis ilmu, kalau tak lemak kawan ngajak terus, ada dia. Dia balik tidak tangan kosong, dapat bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika dia datang dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, mendengarkan, resep hadir di majelis ilmu, tidak ada dibalik kecuali rahmat bercucuran untuk dirinya. Nah, yang lebih sedih lagi, kita sangat sayangkan ketika dia hadir di majelis ilmu, dia tetap dapat rahmat dari Allah, tetap bagian, tapi mungkin sedikit. Kenapa? Ketika dia hadir ke majelis ilmu, dia tidak jaga akhlak. Ketika dia hadir majelis ilmu, dia tidak jaga adab. Kalau seandainya budak kecil, ya dah, kita menengoknya biasa. Kalau dia baca di majlis, penisaan di majlis, ya biasa baik gitu. Kenapa? Budak kan? Budak kecil. Kapan lah berkumis? Kapan lah berjenggot? Ya dah, lah tua, pacak dengan anak iwang mula. Misalnya, dia baca di majlis, ya dah, macam mana lah? Bukan lucu lagi. Ada mana? Loh, kalau dah besar masih ngoceh di majlis. Tak baca kita nak curahnya, tak baca kita nak tunjuk tahu. Ya, kenapa? Kalau dia tak jaga akhlak, dapat tak pahala? Dapat, tapi sedikit. Tidak dapat banyak. Sedih kita kalau seperti itu. Nah, itu kata Habib Salim bin Abdullah Syatiri, dia akan dapat rahmat luar biasa. Kemudian lanjutan dari perkataan beliau, kebanyakan orang akan merasakan buah hasil dari dia sering hadir majelis ilmu. Kapan? Ketika dia menghadapi sakratul maut. Ketika dia menghadapi sakratul maut, dia akan merasakan kenikmatan ketika dia duduk di majelis ilmu. Juga suatu kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita yang sering hadir ke majelis ilmu.
Untuk kita yang istiqomah hadir ke majlis ilmu untuk mengetahui, menandakan kita pengen tahu wong ni baik atau tidak. Tengok dia ketika dia dapatkan selalu hadir ke majlis ilmu, insya-Allah dia akan dijadikan oleh Allah orang baik. Dan insya-Allah dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Karena Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang, kata Rasulullah, yang diinginkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Artinya apa? Bukan kita yang minta, bukan kita yang berdoa, tapi Allah yang memilih kita untuk menjadikan kita orang yang baik. Sebagaimana kata Rasulullah, "Man yuridillah bihi khairan." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, Allah yang ingin dia dapat kebaikan. Maka apa kata Rasulullah? Yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kepada orang tersebut keinginan, kesungguhan, kesemangatan di dalam mempelajari ilmu syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Dan kita berdoa minta terus sama Allah agar kita diistiqomahkan oleh Allah sampai akhir hayat kita, untuk kita selalu berusaha menghadirkan diri kita ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang baik, majlis-majlis yang di situ mengingatkan kita sama Allah, majlis-majlis yang di situ mengingatkan kita sama Rasulullah, majlis-majlis yang di situ mengingatkan dosa-dosa kita, majlis-majlis yang di situ mengingatkan kekurangan-kekurangan kita, majlis-majlis yang di situ mengingatkan betapa jauhnya diri kita dari Allah dan Rasulullah, majlis-majlis yang mengingatkan di situ betapa hinanya aku di dunia ini, majlis-majlis yang mengingatkan kita bahwa kita tidak kati apa-apa selain Allah dan Rasulnya. Inilah kita manusia yang tertipu dengan dunia, yang luput dalam kehidupan dunia, yang luput di dalam mengikuti kehidupan dunia. Semakin kita ikuti dunia, semakin jauh kita dari Allah. Semakin kita kejar itu dunia, semakin dunia akan mempermainkan kita. Karena Allah sudah katakan jelas dalam Al-Quran, "Ad-dunya la'ibun wa lahwun." Allah jelaskan sudah dalam Al-Quran, menunjuk tahu sama kita bahawa dunia ini adalah tempat yang penuh dengan permainan, tempat yang penuh dengan tipu daya. Semakin kita masuk ke dalam permainan dunia, semakin dunia akan mempermainkan kita. Baik contoh, ya kita ambil contoh, misal kita main game, main game main game, apalah itu namanya, FF, ML, apa dia lagi? Biliar, apa dia lagi? Yang hobi-hobi main game, Kak Iwan hobi nonton kartun dia, anime apa? Anime, tahu kan lo dia? Cerita apa dia tahu kan? Ya lo, untunglah tapi tidak nonton Barbie dia. Kita main game, ketika kita mulai main game, menang, ada lagi pucuknya, lawan ini pula, ada lagi pucuknya, ada lagi pucuknya, beli ini pula, top up pula, dan lain sebagainya. Dah habis, ada terus. Kita ambil contoh lain, misalnya sini ada Pak Yusmar, jualan motor, motor itu berubah-ubah. Yang tadinya dari motor model macam ini, tiap tahun metu lagi modelnya, metu lagi model baru, metu lagi model baru, metu lagi model baru, metu lagi model baru. HP, kita langsung baru beli HP, HP kita beli bagus, tak tahu bulan lagi betul lagi yang baru, lebih bagus dari HP kita. Nah, orang yang tertipu dengan dunia, dah ganti lagi beli baru lagi dia. Ada yang baru, ganti baru, beli lagi dia yang baru. Sehingga untuk mengikuti dunia, jadi dia tertipu oleh dunia tadi, sehingga dia rela melakukan hal-hal yang tidak baik. Atau bahkan sampai ada orang yang tertipu di dunia hanya untuk mengikuti dunia, dia rela melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
Dia melepaskan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Tak peduli dia. Yang penting dia senang dalam kehidupan dunia. Kata dunia. Makanya bukan berarti kita tak boleh. Kita hidup di dunia. Makan istirahat di dunia. Boleh kita. Tapi jangan sampai gara-gara dunia tadi melupakan akhirat kita. Jangan sampai gara-gara dunia kita ninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Gara-gara dunia kita ninggalkan sunnah Rasulullah. Gara-gara dunia kita tidak kenal sama Nabi kita Nabi Muhammad. Gara-gara dunia kita tidak mau menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari mana? Bagaimana biar kita tidak tertipu dengan dunia tadi? Hadir ke majlis ilmu. Duduk di majlis ilmu dengan niat-niat yang soleh, dengan niat-niat yang baik, dengan niat-niat yang bagus, benar-benar berharap mencari ridha Allah, benar-benar berharap mencari ridha Rasulullah, sehingga ketika kita keluar dari majlis tidak kosong, tidak lepas macam itu baik, lekat jadi ilmu itu di dalam hati kita. Semangat. Semangat kita ada di majelis ilmu. Dimanapun ada majelis ilmu yang di situ tersimpan kebaikan, di situ ada ilmu Rasulullah, hadiri di situ. Hadiri di situ ada majelis ilmu, di situ mengingatkan kita sama Allah, mengingatkan kita sama Rasulullah, dekatkan kita sama Allah. Yang mana di situ membersihkan hati kita dari benci, membersihkan hati kita dari hasud, membersihkan hati kita dari iri, menghilangkan sifat sombong yang ada dalam diri kita. Hadiri tempat-tempat yang baik tersebut. Tujuan kita apa? Cari ridha Allah. Tujuan kita apa? Cari Rasulullah. Tujuan kita apa? Memperbaiki diri kita. Tujuan kita apa? Menghilangkan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Tujuan kita apa? Untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita, terutama tentang ilmu agama. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yarhamni wa yarhamkumullah. Tentunya kalau kita pengen mendapatkan kecintaan Allah, pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah, tidak susah, sangat mudah. Kalau kita pengen dicintai oleh Allah, dengan apa? Ittiba'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti Rasulullah, mengikuti Nabi Muhammad fi aqwali wa af'ali wa ahwali wa hali, di dalam perkataan Rasul, perbuatan Rasul, kesetujuan Rasul, apapun yang berkaitan dengan Rasul, ikuti semua. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah jelaskan sudah dalam Al-Quran, kalau kalian memang benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam segala aspek kehidupan kita. Pelai Rasulullah, cintai Rasulullah, hidupkan sunnah Rasulullah, cintai apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, cintai apapun yang disenangi oleh Rasulullah, jauhi apapun yang dilarang oleh Rasulullah, jauhi apapun yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah benar-benar mengikuti Rasulullah, kalau kita sudah benar-benar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, kata Allah, maka Allah sendiri yang akan cinta sama kalian. Siapa yang katakan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Dalam Al-Quran Allah sebutkan, kalau kita pengen dapat cinta Allah, ikuti Rasulullah. Pertanyaannya, kita sudah kenal belum sama Nabi Muhammad? Nabi kenal belum sama kita? Nah ini, bagaimana biar kita dicintai oleh Nabi Muhammad? Bagaimana agar Nabi cinta sama kita? Kenali Rasulullah, buku sejarah Rasulullah, baca sejarah biografi kehidupan Nabi kita, kenali siapa Nabi Muhammad, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, siapa ayah Rasul, siapa ibu Rasul, bagaimana Rasul dilahirkan, bagaimana pertumbuhan dewasanya Rasul. Kenali itu, harus tahu kita. Malu umat Nabi tidak tahu siapa nabinya, malu umat Nabi tidak tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenali dulu Rasulullah, baru bisa kita cinta. Kalau kita tidak kenal sama Nabi, bagaimana kita bisa cinta?
siapapun dalam kehidupan kita. Tidak akan bisa kita cinta kepada seseorang sebelum kita tahu siapa itu wong. Ya, antum cinta sama seorang perempuan misalnya, ya, maka antum akan berusaha cari tahu siapa ini perempuan, balik mana, anak siapa, keluarga mana, cak mana kehidupannya. Kalau sudah dapat galau, ya senang, terat hati, ada timbul rasa cinta. Kenapa? Awalnya langsung cinta, jika tidak langsung cinta, tidak mungkin, tidak bakal bisa. Karena cinta bukan permainan. Orang yang memainkan cinta dia bakal gila. Cinta bukan permainan, tidak bisa dipermainkan. Cinta itu suatu hal yang maknanya tidak bisa kita ungkapkan. Maka jangan kita salah meletakkan cinta. Jangan salah kita menaruh cinta. Utamakanlah yang pertama dan paling utama, cinta yang tidak akan sia-sia, cinta sama Allah dan cinta sama Rasulullah. Tidak akan sia-sia. Jadi jangan kita salah meletakkan cinta. Nah, jadi jangan main-main. Kenal dulu baru bisa kita cinta. Begitupun juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah kenal sama Nabi, maka akan timbul rasa cinta kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sudah lewat Ramadan, Lebaran sudah lewat. Nah, bagaimana dengan keadaan kita? Kita muhasabah, kita introspeksi diri kita masing-masing. Dari malam Lebaran masuk 1 Syawal, sampailah dengan saat ini. Bagaimana salat berjamaah kita? Berjamaah kita dijaga atau tidak? Walaupun tidak pacak berjamaah sendirian, salat atau tidak? Jangan sampai kita sudah dari malam 1 Syawal sampai saat ini masih galak tinggal sholat, masih galak melambat-lambatkan sholat. Mana nilai puasa yang kita dapatkan? Hasil dari puasa itu la'alakum tattaqun, menjadikan kita orang yang bertakwa. Di antara ciri tanda alamat dobulnya diterimanya amal ibadah yang kita lakukan ada alamat. Amal ibadah yang kita lakukan, baik itu puasa, baik itu sholat, atau amal ibadah yang lainnya, ada tanda, ada ciri-ciri kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal puasa kita diterima oleh Allah, apa alamat cirinya? Kita lebih menjadi orang yang bertakwa. Karena tujuan Allah perintah puasa la'alakum, agar kita jadi bertakwa. Kita jingok setelah melakukan puasa 30 hari, bertambah tak rasa takut kita sama Allah. Ini penting luar biasa. Bertambah tak ya Allah selama aku hadir majlis ilmu, duduk di majlis ilmu, hadir di pengajian ilmu, melok majlis sana, melok majlis sini, pergi majlis sana, pergi majlis ini. Tanyakan sama diri kita yang sering anak ingatkan sama antum. Bertambah tak rasa takut aku sama Allah? Bertambah tak perhatian aku sama salat 5 waktu? Bertambah tak kecintaan aku sama Rasulullah? Bertambah tak semangat aku di dalam menghidupkan sunnah Rasulullah? Inilah yang harus kita perhatikan, buah hasil daripada majelis ilmu yang sering kita hadiri. Kalau belum kita dapatkan juga, tidak apa-apa. Mungkin kita masih salah niat ketika hadir majelis ilmu. Perbaiki lagi niat kita, perbagus lagi niat kita, benahi lagi keinginan kita. Insya Allah Allah jadikan kita yang baik. Yang berapa ini? Lanjut ya? Belum jam 10. Lanjut ya? Lanjut. Iyalah, lanjut. Bukaan ini. Jadi jangan dengar-dengar. Tapi siang kawan anda masih penasaran aja. Nak bawa ke mana? Aman ya? Tidak di WhatsApp ya? Tidak di telepon ya? Lagi ada yang kangen. Mak nganten baru nih, dikangen nih. Tak? Dikangen nih, di telepon nih. Kayak Iwan boleh tak? Kalau nganten lama di WhatsApp ya mana? Ditanya tak? Balik apa tak? Tak? Kalau nganten baru, yang lagi di mana ya? Kangen ya tak? Kalau nganten lama, balik apa tak kau ni? Boleh tak Iwan?
Tidak balik lagi, tidak apa-apa dah. Tidak tahu. InsyaAllah. Walhasil jangan pernah berkurang, bahkan bila perlu terus usahakan bertambah cintanya kita sama Nabi Muhammad. Kita tidak akan bisa mencapai cinta Allah, dan kita tidak akan bisa mendapatkan kecintaan Allah kecuali kita sudah benar-benar mencintai Nabi Muhammad, tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad, terlebih lagi perhatian sama sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan disepelekan sunnah Nabi, hidupkan sunnah sampai dikatakan tidak, siapa orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah di saat umat Nabi Muhammad SAW meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka bagi dia pahala bagaikan jihad fisabilillah. Luar biasa besar pahalanya. Ya, orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad ketika rusaknya zaman, ketika rusaknya umat Nabi Muhammad SAW, dia berusaha berpegang teguh untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, pahala dia jihad fisabilillah. Kan main besar pahala jihad. Luar biasa besar pahala jihad itu. Ya, pakai pakaian muslim, kopiah, sarung, baju muslim, ya, itu sunnah Rasulullah. Ingat, niatkan ketika kita pakai sarung, pakai sarung atau pakai gamis, pakai apa berpakaian muslim, niatkan untuk apa? Menghidupkan syariat Nabi Muhammad, memuliakan syariat Nabi Muhammad. Kalau tidak sedikit, dalam artian kata banyak orang yang menganggap remeh ketika kita pakai pakaian muslim. Ya, dianggapnya ini budak majlis ini budak ngajian ini. Ya, ketika kita pakai pakaian ini masuk ke mall, cak orang asing. Ya, masuk ke mall pakai sewek, pakai sarung, pernah nyoba? Malu dah gimana? Siapa yang pernah? Ya, pakai sarung masuk ke mall. Boleh tak? Pakai sarung, pakai sewek, pakai gamis, pakai peci masuk ke mall, boleh tak? Boleh. Apa dah boleh? Boleh tak? Boleh. Kita ke mall bukan nama sihat. Ya tak? Kita ke mall lah apa? Hah? Macam mata? Tidak lah, justru kita masuk ke mall kita macam dapat pahala. Tentunya apa? Dengan niat yang baik. Ya tak? Dengan niat yang soleh. Jaga pandangan, jaga mata. Kalau masuk ke mall itu macam-macam mawasannya. Ya tak? Segala macam bentuk makhluk manusia ada kalau juga situ. Ya tak? Tino lanang campur, pakaian terbuka aurat macam-macam. Ya tak? Bukang sana, bukang sini. Ya apa ya? Kalau lah keluar dari rumah niatnya tujuan macam itu, dari semenjak dia melangkahkan kaki ke rumah sampai ke tempat itu dosa kalau jalanan dia. Rasulullah enggak mau. Nyawat apalagi nak nyuci matanya. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sudah mengajarkan ketika masuk mall, kaki kanan, kaki kiri. Tak peduli gitu kan, tak perhatian kan. Padahal Rasulullah mengajarkan ketika masuk ke pasar, masuk dengan kaki kiri. Ada doanya tak? Ada doanya. Baca apa? La ilaha illallah la syarikalah. Lahul mulku la ilaha illallah la syarikalah wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa masuk ke pasar. Itu doa masuk ke mall. Yang terfadilah doa masuk, baca doa masuk ke pasar. Ya dah, itu malaikat tu istighfar itu sesuatu gitu. Ya, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kamu lihat cewekan sudah janjian, nah itu Allah alam itu. Ya dah, ketemuan di sana ketemuan di sana sana Ya dah guys, jangan guys. Ya dah guys, langsung kawin guys. Ya dah, langsung kawin. Datang ni rumah yang minta semua aku demen sama anak kau, aku nak bilang anak kau. Ya dah, dah lama. Ya dah, diterima alhamdulillah. Ya dah, tidak terima mungkin. Ya dah, terima balik. Cari yang lain. Banyak dah. Banyak. Ya dah. Ada sih. Kalau kamu pengen dapat duduk yang baik itu, intinya kita harus perhatian dengan 5 hal di dalam diri kita. Tapi agak lain bahasannya.
Ada, insya Allah kalau 5 hal ini ada dalam diri kita, ada, insya Allah berbut pemendak sama kita. Ya, banyak orang nak minta kita banyak. Ya, tapi harus punya 5 ini. Apa 5 ini? Okey. Untuk yang bujang tu, yang sudah jangan. Kalau nak nambah tak apa-apa, nambah lagi dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah jelas. Jadi dah. Jadi apa tadi? Jadilah. Inilah bukaan dah. Bukaan dikit baik. Benarnya ada sedikit yang saya sampaikan, cuma sudahlah agak di dalam kitab ini luar biasa. Tidak. Masalah muraqabatillah. Mawas diri apa? Merasa, kita harus selalu merasa bahwa kita ini selalu diperhatikan oleh Allah. Ini salah satu yang paling cepat mendekatkan diri kita sama Allah, yaitu mawas diri kepada Allah. Dalam ayat yang kita selalu merasa bahwa setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap keadaan apapun itu, kita ini selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini kalau sudah kita dapatkan hal ini, insya Allah kita tidak berani untuk melanggar hukum Allah. Kita tidak berani untuk bermaksiat kepada Allah. Kita tidak berani untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak lain tidak bukan ketika kita berani melakukan maksiat, kita berani melakukan suatu hal yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama, karena sebab jauhnya kita dari Allah. Karena sebab jauhnya kita dari Allah. Yang kedua, karena sebab lemahnya iman kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita dapatkan di antara salah satu hal yang bisa mengingatkan kita biar kita tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya perbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak faedah baca Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Untuk mengingatkan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ya tentunya ilmu agama, hadir ke majelis ilmu. Kedua, as-salatu ala Nabi Muhammad, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lomba-lomba bersalawat. Ya dah, sehari 1000. Awalilah sehari 1000. Tahu saya yang panjang. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehari 1000. Sanggup tak? Ya, itu nih. Ya, pakai tasbih digital pula. Tak payah. Murah, 10.000 tasbih digital ni. 10.000. Ya, mahal lah harga apa kayak mahal lah harga itu lah. Ya, jangan sampai kaki kita berat, kaki di akhirat ditanya oleh Allah. Hati, hati berat hisapnya di hari kiamat, terutama ni para lembaga haji. Ya, disunahkan kita berkorban. Jangan alasan kita tak punya duit. Ya, kita mengumpulkan pacar. Ya Allah nanya di hari kiamat. Ya, kenapa kau tak berkorban? Hati duit. Hati duit. Kau beli rokok tiap hari pecah. Kata Allah, tidak cuma renungan baik. Renungan baik ini. Renungan baik agar kita lebih pikir. Ya dah. Berapa rokok sebungkus? Tergantung merek. Merek. Pada umumnya rata-rata berapa? Sebungkus ya? 20. Walhasil ya itu berapa misalnya lebih 20 lah.
Ya, 20 kalinya weh. Sehari habis 2 bungkus. 20 tadi 40 kali 30 hari berapa? Hah? Berapa? Juta 200 sebulan itu. 2 bulan kambing siko. Berapa tahun hidup di dunia? Berapa tahun sudah kita hidup di dunia yang belum berkorban? Hati-hati di hadapan Allah. Hati-hati di hadapan Allah. Summa latus'alunna yawma idzin. Seluruh jenis macam bentuk jenis nikmat yang Allah tunjuk sama kita bakal ini renungan. Ya, bukan aku nih. Ya, nunjuk tahu. Ya, nama kok boleh. Ya tuh itu tergantung. Ya, tapi jangan lupa. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah jadi lain. Jauh mana ini? Tidak. Cuma ada yang lebih jauh. Malu ada ngomong jauh ya. Tidak. Jadi KM sama. Tidak banyak yang jauh aja. Kau anda tak tahu dari mana sekarang ni? Dari mana? Betul. Dekat sini lah. Ala kulli hal, mungkin ini malam hari ini yang bisa kita sampaikan. Tidak min aidin wal faizin maqbulin taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Tentunya kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala rubah keadaan kita menjadi lebih baik. Kita minta kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita selalu dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah, agar kita diistiqomahkan oleh Allah dalam keadaan yang diridhoi oleh Rasulullah. Kita minta kepada Allah agar kita hati ini dipenuhi dengan kecintaan Allah dan Rasulnya, agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan semangat kita untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kita minta kepada Allah agar kita diwafatkan oleh Allah dalam hari yang baik, jam yang baik, waktu yang baik, keadaan yang baik, keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini baik yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Apabila ada kata kalimat yang tidak lemah di hati, menyakitkan hati, menyinggung perasaan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Tidaklah kita berucapkan melainkan ini karena rasa kasih sayang, karena cinta, karena Allah, karena ingin kebaikan, sama-sama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.